Siapa Dennis Lim? Besar di keluarga Tionghoa yang dikira seorang mu'alaf. Nama Dennis Lim atau biasa disapa Ko Dennis belakangan sedang ramai dibahas. Banyak yang belum mengetahui sosok Ko Dennis karena baru belakangan ini namanya mencuat setelah berbincang dengan Denny Sumargo. Lantas siapa Dennis Lim? Dennis Lim dikenal sebagai pendakwa muda yang memiliki bahasa lugas dan mudah dipahami. Tak hanya sebagai pendakwa, Dennis Lim aktif menjadi kader dakwah dari Yayasan Asuhan A'agim. Selain menjadi aktivis muda, Dennis Lim juga sangat peduli terhadap literasi dan menekuni bidang kepenulisan. Dennis Lim pernah mengenyam pendidikan di SMA Katolik yang dibesarkan dari keluarga Tionghoa. Dennis Lim belajar pondok pesantren Darut Tauhid sejak 15 Maret 2017. Tak hanya itu, Dennis Lim menjadi kepala sekolah pada homeschooling level SMP yang berfokus pada Al-Quran, literasi dan leadership itu. Dennis Lim sudah menikah dengan Yunda Faisha. Dalam Instagram miliknya, pendakwa yang akrab disapa Ko Dennis Lim tersebut juga mengadakan pengajian rutin di beberapa tempat bersama istrinya. Tentang keluarga Dennis Lim, tegas dirinya bukan mu'alaf. Banyak yang mengira sosok Dennis Lim adalah seorang mu'alaf, namun hal tersebut dibantah oleh Dennis. Dennis mengaku bahwa ayahnya yang menjadi mu'alaf. Dennis pun melanjutkan ceritanya. Jadi secara lahir mah sudah Islam, walaupun masuk Islamnya karena nikah aja. Belum jalani syariat, belum sholat, walaupun nyokap udah sholat, berusaha ngajarin juga. Udah gitu, tinggal sama nenek lagi yang Buddha katanya. Walaupun akhirnya setelah 2 tahun mereka misah rumah sendiri, saya masih sama mereka cukup lama. Waktu SD, waktu SMP jadi ikut nenek kasih makan babi, TK sampai SMA sekolah Katolik bebernya. Jadi berarti agamamu dari dulu sebenarnya Islam, tanya Denny yang diiyakan oleh Dennis. Sholat dulu, tanyanya lagi. Dennis pun mengaku awalnya belum mengerti sholat. Awal mula ayah Dennis Lim masuk ke Indonesia. Dilahirkan dari keluarga Tionghoa, Dennis Lim pun menceritakan awal keluarganya masuk ke Indonesia. Dennis pun sedikit menceritakan sejarah pendahulunya. Orang Cina masuk ke Indonesia kan terpaksa sebetulnya dulu ya. 3 gelombang dari tahun 7000-an Masehi, zamannya Wong Fei Hung, depannya botak belakangnya berambut, kata Dennis. Juga zamannya dinasti Ming 1400-an, Laksamana Cheng Ho itu juga beliau Muslim. Kalau yang kami dari zaman 1900 awal, Ipman Wing Chun dijajah Jepang kan, kabur ke selatan lanjutnya. Saat itu ayah Dennis lahir di Belitung. Jadi orang tuanya bokap datang ke sini ya, tanya Denny. Iya, yang masih lahir di Cina mah kakek nenek ke atas. Tahun 66 udah lahir di Belitung, mendaratnya di Belitung waktu itu, papar Dennis. Ayah Dennis Lim buka kasino di Indonesia karena kendala bahasa. Saat masuk Indonesia, ayah Dennis Lim tidak bisa bahasa Indonesia, hingga kemudian sang ayah memutuskan untuk membuka kasino saat sudah pindah ke Bogor. Seiring berjalannya waktu, lokasi kasino pun berubah fungsi. Ada yang di ruko, ada yang sekarang jadi diskotik juga, yang sekarang jadi gereja juga ada. Namanya ruko udah habis masanya, dijadiin gereja ada di zaman itu, ujarnya. Tak dipungkiri, dari penghasilan kasino tersebut, ayah Dennis mendapatkan banyak uang meski menjalani bisnis haram tersebut secara terselubung. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.